Baik, presentasi akan saya mulai. Pengajali umat, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Kami dari kelompok 3, kelas 5A, akan mempresentasikan penerapan dan pengelolaan teknologi kontainer untuk solusi cloud yang efisien menggunakan Docker pada Ubuntu. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Antari dengan NIM 221509138. Lalu dilanjutkan dengan rekan saya Gangga. Kenalkan, saya Idai Putugang Abraham Astra Widya Putri dengan NIM 221509191. Dilanjutkan dengan rekan Gongdia. Perkenalkan, nama saya Gusta Gundiah Pramesti dengan NIM 2215011081. Baik, silakan menyaksikan video kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebelum penerapan teknologi kontainer dengan menggunakan VM Ubuntu. Yang pertama-tama, kita akan membuka terminal Ubuntu terlebih dahulu dengan memasukkan perintah su. Kemudian, masukkan password dari Ubuntu. Selanjutnya, kita akan melakukan sudo apt update. Selanjutnya, akan mendapatkan hasil seperti ini, sehingga hasilnya akan menampilkan dan. Kemudian, kita akan menginstal nginx dengan perintah sudo apt install nginx. Kemudian, ini proses installnya. Kemudian, keluar pertanyaan, do you want to continue? Kita klik Y. Kemudian di enter. Kemudian akan melanjutkan proses instalasi. Selanjutnya, ini masih proses instalasi dari Nginx. Kemudian ketika sudah, kita akan masuk ke perintah sudo ufv applist. Di sini akan menampilkan available application. Kemudian kita akan sudo ufv allow nginx http. Kemudian akan keluar hasilnya rules update. Kemudian sudo ufv status, ini statusnya masih inaktif. Kita akan mengaktifkan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sudo ufv enable. Jika sudah keluar firewall is active, maka kita kembali mengecek status dari UFW sehingga statusnya menjadi aktif. Kemudian kita akan lanjut untuk mengecek IP address show. Kemudian di sini sudah terlihat IP-nya. Kemudian kita akan menggunakan hostname min.i. Kita akan menggunakan 10.0.2 dan titik 15. Selanjutnya, setelah itu kita akan masukkan curl min4 ichanhasib.com, kemudian kita akan mengecek di web. Itu untuk step pertama. Kemudian untuk step yang kedua, yaitu kita akan menginstal MySQL, yang dimana perintahnya ada sudo apt install MySQL min server. Kemudian di sini akan melakukan proses install. Di sini lagi menampilkan do you want to continue, kita klik Y kemudian di enter, kemudian akan melanjutkan proses instalasi. Selanjutnya, ini merupakan proses instalasi. Ini masih proses instalasi. Nah, kemudian jika instalasi sudah selesai akan tampil seperti ini. Selanjutnya, kita akan em, menambahkan perintah sudo mysql secure installation dan keluar seperti ini, validate password component. Ada pertanyaan, press Y for yes, kita klik Y, kemudian di enter, kemudian ada pilihan untuk menggunakan password, kita pilih yang 0 saja. Selanjutnya, semua pertanyaan di sini kita klik Y saja. Kemudian ketika sudah selesai, kita harus masuk ke MySQL dengan menggunakan perintah sudo mysql. Di sini akan kelihatan welcome to MySQL monitor. Ketika sudah tampil welcome to the MySQL ini, kita akan keluar dari MySQL dengan mengklik perintah exit. Kemudian kita melanjutkan ke step berikutnya,
yaitu menginstal PHP dengan perintah sudo apt install php 8.1. Kemudian ini proses installnya. Seperti biasa, terdapat pertanyaan do you want to continue, kita klik yes saja. Kemudian ini merupakan proses installnya. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai akan menampilkan eh, hasil seperti ini. Nah, lalu kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu membuat domain. Di sini saya membuat domain dengan nama trio_jack. Di sini kita akan membuat sudo mkdir /var/www/ nama domain yang sudah saya bilang tadi, yaitu triojack. Kemudian ada perintah sudo chown min_r di bagian ini. Nah, selanjutnya ada sudo nano/etc dengan menekan your domain triojack. Ini akan menampilkan untuk konfigurasi yang dimana kita akan menambahkan atau mengganti your domain menjadi triojack. Kemudian jika sudah diganti, kita akan masuk ke perintah selanjutnya, yaitu sudo learn min_s yang ini. Kemudian dilanjutkan dengan sudo unlink. Selanjutnya sudo min_x min_t ini akan menampilkan hasil seperti ini. Bahwa min_x ini sudah oke dan sukses. Kemudian selanjutnya akan menambahkan perintah sudo systemctl reload min_x. Nah, di sini kita akan menambahkan indeks HTML dengan menambahkan perintah nano var www triojack index HTML. Di sini kita akan menambahkan atau mengganti your domain menjadi triojack sesuai dengan domain yang sudah kita buat tadi. Kemudian sudo rm var www triojack dengan info php. Nah, ini akan menampilkan pada website atau Firefox yang ada di Ubuntu. Akan menampilkan seperti ini. Hello world, this is the landing page Triojack. Triojack ini merupakan nama domain yang sudah kami buat. Selanjutnya kita akan masuk ke PHP dengan sudo mysql, kemudian welcome to the mysql. Nah, ketika sudah menampilkan hal seperti ini, kita langsung membuka Firefox dengan menggunakan localhost yang berisi /info.php akan menampilkan seperti ini. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai sebelum menggunakan atau mengimplementasikan teknologi container. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi ataupun konfigurasi dari penerapan Docker yang dilakukan pada Ubuntu. Jadi yang pertama seperti biasa kita menggunakan sintaks su, lanjut dilakukan dengan password, kita menginput password. Setelah itu di sini kita akan langsung melakukan apt-get update. Nah, setelah itu ini adalah bagaimana tampilan kita sudah mengupdate. Dari bagian ini lanjut kita masuk ke apt-get install. Udah bagian ini transport command I. Nah, di sini sampai terlihat bahwa ini sudah done. Lalu lanjut. Bahwa ini akan terus berlanjut dan agak panjang. Nah, setelah ini kita langsung masuk sintaks yang keempat, yaitu curl fssl https download docker. Nah, di sini baru kita akan memulai bagaimana kita mendownload docker pada Linux Ubuntu yang ada di Ubuntu yang saya gunakan. Setelah di sini sudah ada tulisan OK, kita bisa akan melanjutkan ke add apt repository pada bagian ini.
Di sini juga akan ditanyakan apakah kita akan melanjutkan untuk continue ataupun cancel. Di sini saya akan menjawab dengan end at next pada waktu itu. Setelah itu di sini sudah ada keterangan dan, lalu di sini kita langsung mengecek apakah Docker Compose get install, apakah sudah done atau bagaimana, apakah sudah ke-install. Di sini kita juga bisa ngecek pada bagian ini. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Ini get dan segala macamnya. Ini adalah proses untuk menginstal Docker pada Ubuntu. Sudah setting up juga. Nah, di sini sudah terlihat ya, Ubuntu yang kami gunakan adalah versi ini. Nah, itu adalah step 1 dari instalasi Docker pada Ubuntu. Lanjut, kita akan masuk ke step 2. Step 2 dimulai dari mkdir Docker Project, lalu ada CD. CD Docker Project ini akan masuk di sini, jadi kita menggunakan project Docker ini yang untuk sintaks selanjutnya, lalu ada compose YML seperti biasa. Lalu ada, setelah kita sudah mengedit pada YML, kita akan melakukan Docker Compose Update untuk mengecek apakah semua sudah komplit pada bagian YML yang sudah kita buat tadi. Nah, jika di sini sudah terlihat dan kita bisa langsung mengecek apakah Docker yang tadi YML yang sudah kita buat itu bisa atau sudah ada, sudah dibuat dengan menggunakan sintaks Docker PS. Nah, di sini sudah terlihat yang kita gunakan pada bagian ini. Nah, ini dia. Berarti Docker di YML sudah kami buatkan itu sudah ada dan berhasil. Kita sudah mengecek ya apakah tadi YML kita berhasil dibuat, maka di sini sudah terlihat bahwa Nginx container sudah terbuat. Jadi di proses atau step yang kedua kita akan membuat kontainer Nginx pada YML untuk step 2. Lanjut kita akan langsung masuk ke step 3. Jadi di step 3 kita melakukan apa? Kita akan melakukan meng-create PHP container. Bagaimana langkah-langkah pertama? Itu dilanjutkan dengan mkdir p-docker project www.html. Lalu di sini langsung masuk ke index HTML. Ini adalah proses untuk pembuatan kontainer HTML yang kami gunakan. Lalu ada Docker Cons untuk konfigurasi. Lalu di sini ada Docker File yang kami gunakan adalah Docker File. Lalu di sini kita akan melakukan compose YML. Jadi kita mengedit isian YML seperti step sebelumnya. Jika sudah kami menggunakan mengedit ya pada bagian YML, kita masuk ke CD Docker Project untuk melihatkan atau meng-create atau mengupdate YML yang sudah kami perbarui tadi. Lalu di sini akan kami compose update. Apakah terlihat perbaruan YML yang kami lakukan pada kontainer YML itu apakah sudah terupdate atau belum? Nah, pada saya melakukan compose update untuk melihat bagaimana sih updatean atau apakah sudah bisa ya YML yang kami buat tadi kontainer HTML tersebut pada YML. Terlihat bahwa kelompok kami yang mengalami beberapa error yang terjadi di sini dan sudah kami perbaiki. Untuk perbaikan itu ada di bawah, akan saya perlihatkan. Nah, baik. Di sini sudah terlihat ya. Kami menggunakan untuk compose down, jadi kami berusaha untuk menghapus dan meng-create lagi kontainer yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu pengulangan yang kami perbuat. Kami seperti ini, volumes, remove, advance. Kami juga sudah mencoba beberapa sintaks yang kami gunakan untuk memperbarui dan agar compose up itu bisa dilaksanakan. Jadi untuk bagaimana terlihat Compose Up apakah sudah bisa, di sini terlihat pada bagian ini teman-teman. Jadi untuk Docker Compose Update, jika sudah terlihat dan dua kali seperti ini berarti dia sudah iya atau sudah berhasil. Nah, setelah bagaimana sih kita melihat apakah YML sebelumnya sudah berhasil? Di sini kita akan melakukan pengecekan dengan sintaks Docker Compose PS. Nah, untuk step 2 tadi untuk pembuatan kontainer sebelumnya Nginx itu di sini kan sudah terlihat yang pertama untuk step 2. Lalu yang terbaru atau step 3 ini kita kan membuat kontainer PHP ya teman-teman, kontainer HTML. Di sini juga sudah terlihat bahwa kontainer yang kami buat juga sudah berhasil. Nah, sekian adalah step yang ketiga. Kita akan langsung lanjut ke step keempat. Baik, untuk step 4 yaitu meng-create data container, kita memulainya dengan sintaks yang ini, Nano Docker Project
Docker Compose YML. Jadi pertama-tama kita akan sudah mengeditnya ya pada YML. Setelah kita sudah meng-create atau mengedit pada YML, kami melakukan Docker Project seperti biasa agar kita bisa masuk ke root Ubuntu Docker Project. Mohon maaf. Lalu kami seperti biasa melanjutkan dengan Compose Update. Apakah YML kami buat itu sudah berhasil? Nah, di sini untuk yang pertama, untuk meng-create itu sudah mau. Tetapi untuk PHP, bagaimana create PHP container untuk langkah selanjutnya itu terjadi error di kelompok kami. Jadi, ini adalah hasil dan beberapa usaha yang kami perbuat. Jadi, kami mengecek terlebih dulu apakah versinya lama atau lawas. Nah, di sini kami sudah mengecek hasilnya, lalu kita mengecek apakah kompos versinya itu diperlukan. Nah, setelah kami sudah melihat seperti ini, kami mengulang kembali untuk kami melihat apakah YML-nya apakah ada yang bermasalah. Jika, nah di sini kami memiliki masalah ya pada untuk RMI all, jadi kami melakukan down atau seperti menghapus, meremove dia. Nah, untuk itu di sini sudah terlihat dan tapi ada tetap beberapa error pada bagian di sini untuk meng-remove service PHP pada bagian ini. Nah, pada bagian ini kami mengupayakan mencoba untuk mengecek pada bagian ini RM-nya app data container karena kami sedang melakukan data container ya. Jadi di sini kami melakukan di sini untuk mengecek apakah statusnya seperti apa. Nah, untuk statusnya itu di sini kami sebelumnya, mohon maaf kami mengecek dulu Docker PSA apakah data kontainer yang kami tadi kami buat itu sudah ada atau belum. Di sini sebenarnya sudah ada, tetapi karena tadi ada error, kami memastikan kembali apakah ini beneran ada atau tidak. Dan ternyata ada, teman-teman. Jadi di sini ada eh, terlihat ya bahwa app data container itu ada. Lalu kami melakukan kembali untuk Docker Compose Update. Apakah masih error seperti sebelumnya? Apakah sudah membaik? Di sini sudah terlihat bahwa hasilnya adalah dan berhasil. Seperti itu. Baik, karena di Docker PS2 ini terlihat baru ada dua data ataupun dua kontainer yang kami masukkan, tetapi kami sebenarnya sudah memasukkan tiga, jadi di sini terjadi kesalahan. Jadi di sini kami mengupayakan perbaikan dengan menggunakan sintaks ini, dan sudah terlihat dan di sini kami mengupayakan kembali. Nah, pada saat di sini sudah finish, sudah berhasil dan sudah terlihat tombol dan kami mengecek lagi sekali untuk melihat apakah kontainer yang kami perbarui atau app data kontainer yang tadi kami buat itu sudah berhasil dan sudah ada. Kita menggunakan sintaks docker ps min a. Dan terlihat di sini bahwa step 4 yaitu membuat data container itu sudah berhasil. Pada bagian mana? Pada bagian ini. App data container. Ini sudah terdapat ya pada list PSA. Nah, sekian berarti step 4 sudah berhasil. Kita lanjut ke step 5. Baik, untuk step 5 yaitu meng-create MySQL container. Nah, sebelumnya kita sudah memperlihatkan 3 kontainer yang telah kami buat. Lanjut dengan sintaks yang kami awali pada step untuk membuat MySQL container. Yang pertama, kami pasti menggunakan Compose YML untuk mengedit isian dari YML. Jika sudah kami mengedit, kita akan masuk ke project PHP, lalu file yang kami gunakan adalah Docker file, lalu kita Compose YML -nya lagi untuk mengedit isian dari YML yang kami perbarui untuk MySQL. Lalu di sini kita masuk lagi ke HTML index PHP. Nah, jika semua sudah, kita akan mencoba meng-create atau memperbarui. Nah, di sini kami menggunakan sintaks cd docker project seperti biasa agar masuk ke root Ubuntu Docker Project. Lalu kita akan mencoba compose update. Nah, ini adalah proses dari mengcompose update dari YML. Di sini sudah terlihat dan, tapi tidak semua dan karena ada beberapa yang error. Jadi kelompok kami telah mengalami error kembali. Nah, di sini kami sudah memperbaruinya. Sudah banyak yang kami lakukan untuk memperbarui error yang telah kami perbuat, seperti kami melakukan compose down lagi untuk mengulang, kami menghapus, meng-create, dan hal tersebut kami lakukan. Lalu ini ada banyak ya, ada beberapa sintaks yang kami lakukan lagi untuk memperbarui, melihat, mengecek, mengupdate, meremove juga di sini kami sudah melakukannya untuk menghilangkan error. Lalu setelah compose update terakhir akhirnya sudah berhasil ya. Mohon maaf. Jadi di sini kami akan mengecek kembali untuk indeks PHP-nya bagaimana, compose YML bagaimana, dan terakhir kami mengecek untuk Docker PSA.
Apakah MySQL data container sudah masuk dan sudah berhasil dan sudah terbukti berhasil? Untuk hasil akhirnya seperti apa, untuk di web server localhost seperti apa, atau HTML index PHP-nya seperti apa tampilannya, di sini kita akan langsung enter. Nah, di sini untuk database kami menggunakan MyDB, usernya root, password secret, dan hostnya MySQL. Lalu di sini kita akan melihat pada tampilan Hello World yang telah kami tampilkan, yang telah berhasil, berarti sintaks-sintaks sebelumnya sudah berhasil, dan step by step sudah berhasil. Ini adalah tampilan untuk MySQL container yang kami lakukan atau kami mengacak pada localhost. Nah, sekian instalasi dan konfigurasi menggunakan Docker pada Ubuntu dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengujian atau hasil evaluasi dari setelah dan sebelum penerapan teknologi kontainer. Nah, pada penggunaan sumber daya komputasi sebelum dan sesudah penerapan teknologi kontainer ini, kita berpatokan kepada CPU, memori, swap, dan juga load average dan load average-nya. Nah, analisis perbandingan pada CPU-nya yaitu penggunaan CPU setelah menggunakan Docker jauh lebih rendah, yang mungkin menunjukkan efisiensi pemrosesan atau workload yang berkurang pada sistem utama. Nah, pada RAM-nya sendiri, penggunaan RAM meningkat drastis, sehingga penerapan Docker hal ini bisa disebabkan oleh overhead Docker dalam menjalankan kontainer atau aplikasi tambahan di dalamnya. Nah, pada swap, pengurangan swap penggunaan menunjukkan bahwa sistem memorinya bekerja lebih optimal dalam menangani beban setelah menggunakan Docker. Nah, load average-nya ini terjadi penurunan. Nah, penurunan load average ini menunjukkan bahwa beban kerja sistem berkurang atau terdistribusi lebih baik dengan menggunakan kontainer. Nah, selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi overhead dan meningkatkan efisiensinya adalah yang pertama itu penggunaan RAM, di mana analisis apakah penggunaan memori tinggi disebabkan oleh konfigurasi Docker atau aplikasi di dalam kontainer. Nah, kita bisa mengoptimalkan ukuran dan konfigurasi kontainer untuk mengurangi penggunaan RAM. Yang kedua itu ada efisiensi kontainer. Nah, gunakan image kontainer yang lebih ringan seperti Alpine Linux untuk mengurangi overhead dan cek apakah ada aplikasi yang berjalan idle atau tidak diperlukan dalam kontainer. Yang ketiga itu distribusi beban. Jika ada banyak kontainer yang berjalan, maka evaluasi apakah beban sudah terdistribusi dengan baik. Lalu pertimbangkan juga penggunaan tool orkestrasi seperti Kubernetes untuk penjadwalan yang lebih efisien. Lalu berdasarkan hasil analisis pada pengimplementasian perubahan yang diperlukan untuk optimalisasi penggunaan sumber dayanya. Evaluasi keberhasilan implementasi teknologi kontainer ini menunjukkan peningkatan yang efisien pada beberapa aspek penggunaan sumber daya komputasi, yaitu ada penurunan beban CPU. Setelah menggunakan Docker, penggunaan CPU berkurang signifikan dari 4,9% menjadi 0,8%, yang menunjukkan bahwa efisiensi dalam alokasi sumber daya pemrosesan. Yang kedua ada beban sistem yang lebih stabil. Penurunan load average dari 1,09 ke 0,14 dalam 1 menit. Nah, dan tren ini serupa untuk 5 dan 15 menit. Ini mengidentifikasikan bahwa sistem menjadi lebih ringan dalam menangani workload. Lalu pengurangan swap usage. Penggunaan swap berkurang dari 1,31 GB menjadi 1,18 GB. Ini menunjukkan bahwa sistem memori lebih optimal dalam menangani beban. Yang terakhir adalah penggunaan memori utama atau RAM. Penggunaan RAM ini mengalami peningkatan yang signifikan dari 346 MB menjadi 1,29 GB. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh overhead yang dihasilkan dari pengelolaan kontainer dan aplikasi tambahan yang berjalan di dalamnya. Nah, untuk tantangan yang dihadapi selama implementasi dan juga solusi yang kami terapkan pada hal ini adalah dengan meningkatkan penggunaan memori. Nah, tantangan dari hal ini yaitu overhead dari Docker-nya sendiri memerlukan alokasi memori yang lebih besar
dibandingkan sistem non-container. Hal ini dapat disebabkan pemborosan sumber daya jika tidak dikelola dengan baik. Nah, solusinya adalah kami mengoptimalkan image kontainer yang digunakan, seperti beralih ke base image yang lebih ringan, serta membatasi resource pada setiap kontainer melalui konfigurasi Docker. Misalnya mimin memori dan mimin CPU min shares. Lalu selanjutnya ada distribusi beban yang tidak merata. Pada tantangan ini, dengan banyaknya kontainer yang berjalan secara bersamaan, distribusi workload bisa menjadi kurang optimal. Nah, solusinya adalah kita bisa mengimplementasikan sistem orkestrasi seperti Kubernetes untuk memastikan workload tersebar merata, sekaligus memungkinkan scaling otomatis berdasarkan kebutuhan. Lalu ada keterbatasan infrastruktur. Nah, tantangan untuk keterbatasan ini adalah performa web yang tinggi yang menunjukkan potensi keterbatasan pada sisi hardware, khususnya pada kecepatan penyimpanan. Nah, solusinya kita bisa meningkatkan hardware dengan teknologi terbaru seperti penggunaan NVMe SSD untuk swap dan menambah kapasitas RAM untuk mendukung kontainerisasi. Nah, rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut dalam pengelolaan kontainer dan orkestrasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, optimisasi konfigurasi Docker. Nah, berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa penggunaan memori meningkat secara signifikan setelah penerapan Docker. Untuk mengatasi hal ini disarankan untuk mengevaluasi pengaturan Docker seperti memory limits dan CPU shares pada kontainer. Selain itu, penggunaan fitur Docker seperti multi-stage builds dapat membantu mengurangi ukuran image dan juga overhead dalam sistem. Selanjutnya ada monitoring dan logging. Guna memastikan pemantauan penggunaan sumber daya yang lebih mendalam, disarankan untuk mengimplementasikan tools seperti Prometheus atau Grafana. Tools ini akan membantu memantau penggunaan sumber daya secara real-time, serta memberikan wawasan lebih rinci mengenai beban kerja kontainer. Nah, analisis log Docker juga direkomendasikan untuk mengidentifikasi bottleneck yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada pengelolaan orkestrasi. Jika sistem menggunakan banyak kontainer, disarankan untuk mengimplementasikan tool orkestrasi seperti Kubernetes. Hal ini bertujuan untuk memastikan penjadwalan workload yang lebih efisien dan memungkinkan scaling otomatis berdasarkan beban kerja yang aktual. Nah, yang terakhir adalah evaluasi infrastruktur. Berdasarkan pengamatan pada penggunaan sumber daya, disarankan untuk menggunakan infrastruktur yang mendukung virtualisasi kontainer dengan lebih baik. Sebagai contohnya adalah penggunaan NVMe SSD untuk swap dan peningkatan kapasitas RAM dapat membantu meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Nah, sekian adalah penjelasan dari hasil pengujian dan evaluasi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian adalah video presentasi dan demonstrasi dari kelompok 3 kelas 5A. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om, salam harmoni.